Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Huwaidah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan mengulas kembali materi ke-8 hingga materi ke-13 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Muhammad Ainul Yakin didefinisikan sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan kepada semua jenis mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada. Nah, apa saja perbedaan kultural yang ada pada siswa? Di antaranya perbedaan agama, ras, suku, jenis kelamin, bahasa, dan umur, sehingga proses belajar menjadi mudah. Materi ke-9, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Siapakah Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun merupakan seorang filosof, cendekiawan muslim yang selama hidupnya berkiprah dalam ranah politik, aktif sebagai hakim, namun pada akhirnya beliau lebih cenderung kepada seorang filosof. Ibnu Khaldun mengarang kitab Muqaddimah yang diilhami dari Al-Quran sebagai sumber ajaran umat Islam. Ibnu Khaldun memadukan antara deduksi dan induksi dalam pengetahuan Islam yang biasa kita kenal dengan metode ilmiah saat ini. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah yaitu campuran metode dari rasionalis yang mengedepankan logika dan empiris yang bersumber dari pengalaman. Materi ke-10, pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Siapakah Muhammad Abduh? Muhammad Abduh merupakan pelopor reformasi pemikiran Islam. Ide-idenya yang cemerlang sangat berpengaruh ke dalam tubuh pemikiran umat Islam. Nah, apa saja kontribusi pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh? Di antaranya dalam teori pendidikan Islam yaitu pemurnian ajaran Islam yang mendapatkan serius berkaitan dengan ajaran bid'ah dan khufarat yang masuk ke dalam ajaran beragama umat Islam. Materi ke-11, pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Siapakah Ahmad Dahlan? Ahmad Dahlan merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah. Beliau hampir menggunakan seluruh hidupnya untuk beramal demi kemajuan umat Islam. Nah, bagaimana pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral sebagai usaha untuk menumbuhkan karakter manusia yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan individu yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu agar seimbang antara keyakinan dan intelektual, dunia dan akhirat. Pendidikan kemasyarakatan yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan keiyaan dan keinginan terhadap hidup masyarakat. Tanpa mengurangi pemikiran para intelektual muslim lainnya, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Materi ke-11, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan putra dari Kiai Asy'ari. Tujuan pendidikan menurut Kiai Hasyim Asy'ari ada 2. Yang pertama, menjadi insan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, menjadi insan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sistem pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari berlandaskan Al-Quran karena wahyu Tuhan terwujud sebagai sistem pendidikan yang komprehensif, yaitu meliputi aspek psikomotorik, efektif, dan kognitif. Materi ke-13, pemikiran pendidikan menurut Persis Persatuan Islam. Persis atau Persatuan Islam merupakan gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung, memiliki peraturan yang disusun oleh bersama. Pola pemikiran tokoh-tokoh Persis, yakni menegakkan Al-Quran dan Sunnah, melalui kegiatan-kegiatan diantaranya melaksanakan tablik akbar,
membuka kursus, mendirikan pesantren, mencetak buku, majalah, selebaran, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terbukanya pemikiran kritis dalam menghancurkan taklid dan kejumudan umat Islam. Sekian rangkuman materi ke-8 hingga materi ke-13 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.